Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kuliah pendidikan Pancasila kita. Hari ini kita memasuki bab Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Berbagai pengertian tentang etika. Etika adalah tata cara hidup yang baik. Etika juga merupakan moral. Etika adalah kriteria baik dan buruk. Pengertian nilai. Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Contohnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Jadi, menurut Frondizi, nilai itu adalah kualitas yang tidak real. Jadi, tidak bisa dilihat secara nyata dan nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Jadi nilai itu membutuhkan pengemban untuk berada. Misalnya nilai kejujuran, maka kejujuran itu harus melekat ya pada sikap dan kepribadian seseorang. Nilai tanggung jawab, ya ini juga harus melekat pada kepribadian atau sikap seseorang. Basei menjelaskan tentang nilai. Nilai adalah sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Nilai juga merupakan suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Kemudian, nilai adalah suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Nilai adalah suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Nilai adalah suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain, etis atau tidak etis. Suatu objek nilai adalah suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Perbedaan etika dan etiket. Etika berarti moral. Etika berasal dari kata ethos. Etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket. Etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Etiket berasal dari kata etiquette. Etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan, serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan, dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau lebih beretiket. Aliran-aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan. Yang kedua, etika teleologis. Yang ketiga, etika deontologis. Yang pertama, etika keutamaan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama,
berani santun, jujur, terampil, adil, setia, ugahari atau bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Yang kedua, etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalam kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Contoh kasus dari etika teleologis. Seorang anak mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Tindakan ini baik untuk moral dan kemanusiaan, tetapi dari aspek hukum, tindakan ini melanggar hukum, sehingga etika teleologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Yang ketiga, etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Contoh kasus dari etika deontologi. Jika seseorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas, maka itu dianggap benar, sedangkan dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas tersebut. Perbedaan aliran etika dan karakteristiknya. Aliran etika keutamaan, orientasinya adalah keutamaan atau kebajikan. Watak nilainya diantaranya adalah disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Selanjutnya, aliran teleologis. Orientasinya adalah konsekuensi atau akibat. Watak nilainya diantaranya adalah kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Aliran etika teologis berorientasi pada konsekuensi atau hasil. Yang selanjutnya, aliran deontologis. Orientasinya adalah kewajiban atau keharusan. Contoh watak nilainya adalah kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Pandangan etika ini mementingkan kewajiban, seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Kemudian sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan juga cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai, mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika diantaranya adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skapel Corby. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Di antaranya adalah dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila. Diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Ya, itu materi kita hari ini, dan insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.